Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga Allah Rabbul Alamin melindungi kita, menjaga kita, memberi petunjuk dalam langkah kehidupan di dunia ini hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau berkata rahimahullah, wa qala al-mautarrun innal mufarritina al-mudayyi'ina li huquqillahil mu'attilina li awamirih al-baghina ala ibadih al-mutajarri'ina ala maharimih ulaika yarjuna rahmatallah. Ya. Kita masih membahas terkait dengan satu sikap bagaimana seorang itu berharap, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sikap yang benar, ada sikap yang salah. Tentu yang benar harus kita jalankan, yang salah harus kita tinggalkan. Sebagaimana beliau mengatakan di sini, orang-orang yang tertipu telah berkata, sesungguhnya orang-orang yang meremehkan dan melalaikan kewajiban-kewajiban Allah, yang telah meninggalkan perintah-perintahnya, berbuat zalim kepada hamba-hambanya, kemudian mereka juga berani melanggar apa yang Allah haramkan, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Pernyataan dan perkataan seperti ini merupakan sebuah pernyataan orang-orang yang tertipu. Ya, ini beliau sampaikan setelah beliau menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah serta berjihad di jalan Allah, merekalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Begitu terbaliknya antara firman Allah dalam surah Al-Baqarah 218 dengan pernyataan orang-orang yang tertipu dan terkecoh. Allah Ta'ala menegaskan, sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah serta berjihad di jalan Allah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Sementara orang-orang yang tertipu mengatakan, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah itu adalah orang-orang yang meremehkan, menyia-nyiakan kewajiban Allah, meninggalkan perintah Allah, mereka zalim kepada hamba-hamba Allah, mereka berani melanggar apa yang Allah haramkan. Nah, mereka mendefinisikan itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ya, padahal tidak demikian. Ya. Selanjutnya apa kata beliau? Wasirrul mas'alah anna ar-raja'a wa husnadh dhanni innama yakunu ma'al ityani bil asbab allati iqtadatha hikmatullah fi syar'ihi wa qadarihi wa thawabihi wa karamatihi. Dan rahasia dari masalah ini ya adalah harapan, sesungguhnya harapan
dan persangkaan baik yang benar tentunya ini, ya, hanya didapatkan dengan apa? Al-ityan bil asbab, ya, yaitu melakukan sebab-sebab dengan mendatangkan sebab-sebab allati iqtadatha hikmatullah fi syar'ih, ya, di mana konsekuensi dari hikmah Allah, ya, konsekuensi dari hikmahnya Allah dalam syariatnya, takdirnya, pahalanya, dan kemuliaannya. Dan demikian apa kata beliau? Fayatil abdu biha thumma yuhsinu dhannahu bi rabbih. Maka hendaklah seorang hamba itu, ya, datang membawa sebab-sebab itu. Maksudnya melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah. Yaitu apa yang mendatangkan rahmat Allah? Iman, hijrah, jihad. Iman dengan iman yang benar, rukun iman yang 6, iman kepada perkara yang gaib, sebagaimana yang dipahami oleh salafus saleh. Hijrah adalah apa? Meninggalkan semua yang dilarang. Sebagaimana definisi dalam hadis al-muhajir, man hajara amma nahallahu anhu. Meninggalkan semua yang dilarang, bukan sebagian, tapi semua. Adapun jihad adalah, yaitu apa? Orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah. Al-mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang berjihad adalah orang yang memerangi dirinya untuk taat kepada Allah. Maka itulah definisi dari orang yang mengharapkan rahmat Allah. Bukan orang yang meninggalkan sholat, bukan orang yang berzina, bukan orang yang melakukan dosa, meninggalkan perintah, lalu mengharapkan rahmat Allah. Ya. Orang yang benar ketika dia berprasangka baik kepada Allah, ketika sholatnya dibenahi, ketika larangan ditinggalkan, ketika kewajiban dijaga, baru setelah itu berprasangka baik kepada Allah. Wa yarjuhu alla yakilahu ilaiha, dan mengharap kepada Allah, ya, alla yakilahu ilaiha, agar tidak, ya, menyerahkan dia kepadanya. Ini alla yakilahu ilaiha, ya, agar Allah Ta'ala tidak menyerahkan kepadanya, ya. Maksudnya apa di sini? Bahwa kita semua berharap dengan pertolongan Allah di dalam melakukan amal dan sebab-sebab tersebut. Seperti doa yang kita baca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya. Wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku istighatsah, astaghitsu aslih li sya'ni, perbaiki semua urusanku. Perbaiki semua urusanku di sini apa? Kita berupaya untuk berbuat baik. Baru berdoa seperti itu. Bukan kita tidak sholat, melanggar perintah, meninggalkan perintah, melanggar larangan, baru kemudian mengatakan aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya, perbaiki semua urusanku dan jangan serahkan kepadaku urusan tersebut meskipun hanya sekejap mata. Bukan seperti itu, akan tetapi dia berupaya untuk berbuat baik, ya, kemudian mengharap kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, ya. Wa an yaj'alaha musilatan lima yanfa'uh, dan mengharap kepada Allah bahwa Allah menjadikan sebab-sebab tersebut yang bisa menghantarkan dia kepada segala sesuatu yang bermanfaat, ya. Wa yasrif anhu ma yu'ariduha wa yubtilu atharuha, dan minta kepada Allah, mengharap kepada Allah agar Allah memalingkan dari dia dari segala yang menentang, ya, yaitu sebab-sebab yang kita lakukan tadi. Artinya yang bisa mendatangkan rahmat Allah, amal soleh, meninggalkan larangan. Nah, kita berharap agar Allah memalingkan kita dari apa? Dari segala perkara yang bisa menghalangi kita dari berbuat itu. Wa yubtilu atharuha, dan yang bisa membatalkan, menghilangkan atharuha, bekas-bekasnya, pengaruh-pengaruhnya. Karena orang ketika sholat ada pengaruhnya. Orang meninggalkan zina ada pengaruhnya. Ya, apa pengaruhnya? Tentu ketaatan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, kebaikan-kebaikan. Nah, kita minta kepada Allah. Setelah apa? Setelah kita melakukan kebaikan itu, meninggalkan larangan. Bukan sebaliknya, larangan dilanggar, perintah ditinggalkan, mengharapkan rahmat Allah. Bukan seperti itu. Ya.
Maka pada kesempatan hari ini kebaikan-kebaikan telah terpampang luas, tersedia lebar bagi kita semua. Karena munasabah momentum hari ini adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Dalam surat At-Taubah ayat 36, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallah ihna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ya ada 12 bulan di dalam kitabullah. Di dalam kitabullah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala katakan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim ya di dalam bulan-bulan tersebut. Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas ya, ulamanya ahli tafsir mengatakan semua bulan. Namun di bulan 4 itu harus hati-hati. Karena Allah Ta'ala memilih hari seperti hari Jumat, hari yang utama. Memilih tempat seperti Tanah Haram, tempat yang utama. Memilih bulan seperti bulan Ramadan sebagai bulan yang utama. Memilih yaitu hari-hari seperti hari-hari ini. Ini penjelasan Qatadah, ya, seorang tabi'in, Qutbah bin Da'amah, ya, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Ya, kata Qatadah, Inna dzulma fil ashhuril hurum a'zam khati'atan wa wizran. Perbuatan dolim di bulan-bulan haram itu dosanya besar, kesalahannya sangat besar. Ya, minadz dzulmi fi ma siwaha, dibandingkan perbuatan dolim di selain bulan-bulan haram. Ya. Wa in kana dzulmu ala kulli halin aziman. Meskipun perbuatan dolim itu pada setiap keadaan merupakan perkara yang sangat besar, serius. Walakinallaha yu'azzim min amrihi ma yasha. Ya, tapi Allah Ta'ala mengagungkan ya apa yang Allah kehendaki dari perkaranya. Qala innallaha istafa safaya min khalqih. Istafa minal malaika rusula wa minan nasi rusula. Ya, Allah Ta'ala memilih ya kekasihnya dari hal makhluknya, memilih malaikat sebagai utusan, memilih sebagian manusia sebagai rasul-rasul, wastafa minal kalami dzikrahu, dan memilih dari perkataan, dari kalam untuk berzikir, wastafa minal ardil masajid, memilih sebagian bumi untuk masjid-masjid, wastafa minal ayyam yaumal jum'ah, memilih hari-hari yaitu hari Jumat, wastafa minal layali lailatul qadar, memilih malamatul qadar, fa'azzimu ma'azamallah, maka hendaklah kalian agungkan apa yang Allah agungkan. Ya. Fa'innama tu'azzimul umur bima fa'innama tu'zamul umur bima azzamallah bihi inda ahli hak, ya, bahwa perkara itu diagungkan dengan apa yang Allah agungkan. Ini para jemaah rahmatullah. Maksudnya apa? Allah memilih sebagaimana Allah kehendaki untuk diagungkan. Maka hari ini adalah hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bagi mereka yang memiliki ar-roja, harapan yang benar, harapan yang sesuai dengan syariat, maka hendaklah melakukan sebab-sebab.
untuk mendatangkan harapan tersebut. Itu apa? Rahmat Allah, ampunan Allah. Apa sebab-sebabnya? Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Mohonlah kepada Allah kemudahan agar bisa melakukannya, serta mohon kepada Allah agar kebaikan yang dilakukan ada pengaruh baik. Keburukan yang ditinggalkan ada pengaruh baik. Nah, sekarang terbentang luas pada kita. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam kitabullah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan. Haram. Itulah agama yang lurus. Janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut. Berbuat zalim di bulan lain haram, di bulan haram lebih haram lagi. 4 bulan berturut-turut apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Ini berturut-turut. Dan yang keempat adalah Rajab. Sebagaimana dalam hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Ya, inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran. 12 syahran. Minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Rawahul Bukhari an Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harits radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, "Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard." Sesungguhnya waktu itu berputar, beredar, istadara. Seperti bentuknya ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, as-sanatu 12 syahran. Setahun itu ada 12 bulan. Ya, dalam satu riwayat disebutkan bahwa ini adalah penegasan Allah Ta'ala dalam Quran juga tadi, At-Taubah 36, bahwa sebulan itu ada 12, setahun ada 12 bulan. Karena orang-orang jahiliyah mengatakan ada 13 bulan. Ya, 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram, 3-nya berturut-turut. Dzulqa'dah sudah berlalu. Sadar atau tidak bahwa kita sudah melalui 1 bulan haram. Entah apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita terjerumus kepada yang haram, meninggalkan kewajiban, atau sebaliknya. Maka jika kita melakukan kebaikan di Dzulqa'dah dengan serius, menyadari, bersyukurlah kepada Allah. Jika sebaliknya, hendaklah segera mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin, karena dosa dilipat gandakan. Ulama menjelaskan karena 3 hal. Pertama, karena waktu. Kedua, karena tempat. Ketiga, karena pelaku. Karena waktu, berbuat dosa di bulan lain haram. Di bulan-bulan haram, lebih haram lagi. Lebih besar dosa. Ya, begitu sebaliknya kebaikan. Tempat kita melakukan dosa, di tempat kita dicatat sebagai dosa, namun ketika dikerjakan di tempat yang dimuliakan Allah, seperti di tanah haram, di masjid yang dimuliakan Allah, dosa lebih besar. Begitu pula pelaku. Ya, orang yang mengerti ilmu akan lebih besar dosanya daripada mereka yang belum mengerti ilmu. 4 bulan berturut-turut. Jika kita menyadari akan dosa yang kita lakukan di bulan Dzulqa'dah, sekarang ada bulan haram di berikutnya, yaitu Dzulhijjah. Segera kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, dan jadikan kesempatan ini sebagai apa? Sebagai ladang amal. Kenapa demikian? Ya, karena disebutkan dalam hadis, ya, bahwa di bulan-bulan haram ini, terutama di bulan Dzulhijjah, ada 10 hari yang sangat luas kesempatan kita untuk berbuat amal. Ya,
Dan sebelum kita dengarkan bersama amal-amal yang bisa kita lakukan di bulan tersebut, mari perhatikan kepada saudara yang ingin berkorban, maka ini hari pertama dari bulan Dzulhijjah, hendaklah menahan diri untuk tidak memotong kukunya dan juga mencukur rambutnya. Ya, rambut Anda sendiri, jangan salah paham. Ada yang mengatakan, ya jangan memotong kukunya korban, hewan korban, bukan. Ya, kukunya sendiri, rambutnya sendiri. Sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan Muslim, dan yang lainnya, idza dakhalatil asyru wa arada lakum an yudhi fala yamussa min sya'rihi wa basyarihi syai'a. Apabila sudah masuk idza dakhalatil asyru, kalau sudah masuk 10 hari, ya, apa maksudnya 10 hari di sini? Yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sekarang adalah hari pertama. Wa arada ahadukum an yudhiya, dan di antara kalian ada yang ingin berkorban. Fala yamussa min sya'rihi wa basyarihi syai'a, maka janganlah dia ya menyentuh, maksud di sini memotong, yaitu kukunya, dan juga jangan mencabut rambutnya, ya. Kemudian para jemaah rahmati Allah, dalam beberapa hadis Nabi SAW menyebut hari-hari ini sebagai hari yang afdol dalam beramal. Dikatakan sebagai hari yang ahab, yang paling dicintai Allah, amal-amal yang ada di dalamnya. Ada juga menyebutkan a'zamul ayyam, hari-hari yang sangat agung. Agung apanya? Pahalanya dalam beramal. Ada juga sebutan azka, yang paling azka, yaitu paling suci, paling bersih dalam beramal. Kita perhatikan di sini, ya, pertama hadis yang menyebutkan afdalul ayyam. Hadis Abdullah bin Umar, ya. Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin, ya, afdal indallah wa la ahabbu ilaihi al-amal fihinna min ayyamil ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tasbih wat tahlil wat tahmid." Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadisnya hasan. Tidak ada hari yang lebih afdal, tidak ada hari-hari yang lebih afdal, lebih utama di sisi Allah. Di sini sebut dua, wala habbu ilaih, dan lebih dicintai oleh Allah, ya. Di dalamnya apa? Al-amalu fihinna, beramal di dalamnya. Artinya tidak ada amal ibadah yang lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah yang dilakukan di hari-hari dibandingkan dengan hari-hari di 10 hari Dzulhijjah, min ayyamil ashr. Ya. Oleh karena itu apa kata beliau? Fa'aksiru fihinna min at-tasbih wat tahlil wat tahmid. Perbanyaklah untuk bertasbih, wat tahlil, baca la ilaha illallah, dan memuji Allah. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu huma, ketika di hari pertama bulan Dzulhijjah, dia bertakbir di jalan, di pasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perbanyak tahmid, tasbih, dan tahlil. Perbanyak amal-amal yang lain. Karena apa? Karena hadis tersebut, ya, bersifat umum, yaitu amal apa saja, ya. Amal apa saja. Sehingga kita apa? Silakan bersedekah, ya, berpuasa, boleh, karena di sini sifatnya umum, ya. Kemudian yang kedua, juga ada kata-kata afdol, ya. Sementara ada beberapa redaksi yang berbeda. Mal amalu, hadis Abdullah bin Abbas, tadi hadis Abdullah bin Umar.
Hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahihul Jami' di Sahih Al-Albani. Mal amalu fi ayyamin afdalu minhu fi ashri dzil hijjah. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Ya, tidak ada amal yang dilakukan pada hari-hari lebih utama darinya dibandingkan dengan 10 hari Dzulhijjah. Tidak ada amal dalam hari-hari yang lebih utama darinya dalam 10 hari Dzulhijjah. Termasuk jihad fisabilillah tidak bisa menandingi kecuali seorang yang telah menghantarkan dirinya dan hartanya dalam satu bahaya jihad, ya, dan dia tidak kembali dengan membawa apapun alias mati di medan perang. Itu baru bisa menandingi, ya. Di sini amal apa? Al-amalu di sini alif lam, ya, dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai al-istighraqiyah. Sehingga meliputi segala amal apa saja. Mau puasa, mau sedekah, mau apa saja. Maka sekarang mulai, ya, kalau kita benar ar-roja'nya kepada Allah, mari kita jangan sia-siakan. Pertama, bulan haram. Yang kedua, 10 hari bulan Dzulhijjah. Disebut sebagai hari-hari yang utama, ya, sebagai hari-hari yang utama. Juga disebut sebagai hari yang dicintai, sebagaimana hadis Abdullah ibnu Amr tadi, hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Abbas, sekarang hadis Abdullah ibnu Amr. Ya. Ma min ayyamin ahabbu ila Allah al-amalu fihinna min hadhil ayyam. Qila walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Ya, illa man kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' hatta tuhraqa muhdatu dami. Qala falaqaitu Habib bin Abi Thabit fasa'altuhu an hadzal hadits fahaddatsani binahwi min hadzal hadits qala wa qala abda hiyal ayyamul 'ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah beramal di hari-hari itu dibandingkan hari-hari tersebut. Ya, dikatakan bukan pula jihad fisabilillah. Dia berkata, wala jihad fisabilillah, bukan juga jihad fisabilillah. Ya. Ketika ditanya seperti itu. Kecuali orang yang keluar membawa diri dan hartanya tidak kembali hingga darahnya yaitu tertumpah alias mati di jalan Allah. Lalu aku berjumpa dengan Habib bin Abi Thabit, aku bertanya tentang hadis ini, dia menceritakan hadis tersebut seperti hadis tersebut dan berkata, Abdah berkata itu adalah hari-hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Jadi di sini tadi sudah kita dengarkan bersama, lebih utama amal, lebih dicintai amal yaitu pada hari-hari tersebut, ya. Yang berikutnya adalah a'dham, lebih agung pahalanya. Hadis Abdullah bin Umar juga, ya, riwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah wa la habba ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah. Juga tidak pula dicintai dibanding amal di dalamnya dibandingkan dengan hari-hari ke-10. Banyaklah di dalamnya untuk tahlil, takbir dan tahmid. Baca la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Sendiri-sendiri, baca di masjid, baca di pasar, padahal di jalan, di mobil, di motor. Perbanyak para jemaah. Ya. Kalau ada yang mengatakan, loh kok sudah takbiran belum hari raya? Maka diantaranya dalil ini. Dan itu dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar. Ya. Dan sebagian orang ada yang salah paham. Ya. Hadis ini disebut a'dham. Tadi afdol dan ahabbu. Ya. A'dham dan ahabbu. Kemudian berikutnya disebut dengan azka. Ya, azka. Ya. Pada hadis Abdullah bin Abbas. Ma min amalin azka indallah wala a'dhama ajran min khairin ya'malu fi ashril adha qila walal jihad fi sabilillah wa qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun
kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Qala fa kana Sa'id bin Jubair idza dakhala ayyamul ashr ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaih. Ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Ya, tidak ada amal yang lebih azka, lebih suci di sisi Allah, lebih agung pahalanya dari kebaikan yang dilakukan di 10 hari Idul Adha yang pertama. Kemudian ditanya, termasuk jihad, bisa tidak bisa dibandingkan? Iya, tidak bisa dibandingkan meskipun jihad, kecuali orang yang keluar membawa diri dan hartanya tidak pulang lagi membawa apa-apa, alias mati di jalan Allah. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair ketika sudah masuk 10 hari Dhul Hijjah ini sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, dengan sangat, sampai-sampai hampir-hampir tidak mampu. Nah ini para jemaah rahmati Allah, mari kita bersama-sama untuk menyadari dan memahami bahwa hari ini adalah merupakan hari pertama dari bulan Dhul Hijjah. Barangkali kita sudah banyak lalai di bulan Dzul Qa'dah dengan perbuatan dosa, perbuatan dolim yang kita lakukan. Hendaklah kita segera mohon ampun kepada Allah. Kita tahu pada hari-hari ini, saat-saat ini, Allah Ta'ala menurunkan ujian berupa wabah penyakit COVID-19. Banyak saudara-saudara yang kita masih beberapa hari lalu berbicara dengan kita, bercengkrama dengan kita, Allah panggil begitu cepat. Begitu cepat. Dan ini terjadi di banyak tempat. Oleh sebab itu, mari bagi kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, mohon kemudahan kepada Allah Ta'ala. Agar diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Diberikan kemudahan untuk memanfaatkan waktu yang dimuliakan oleh Allah. Agungkan apa yang Allah agungkan. Muliakan apa yang Allah muliakan. Maka Anda akan diagungkan oleh Allah dan dimuliakan. Al-Imam Syafi'i dan juga Abdullah ibnu Abbas. Ya, jadi artinya ternyata juga Abdul Abbas ketika menjelang hari raya Idul Adha, beliau menggemukkan hewan-hewan korban sebagai bentuk mengamalkan firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu merupakan ketakwaan hati. Ketakwaan hati, memang takwa, at-taqwa hahuna kata Nabi. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini. Takwa di sini. Maka di antara ketakwaan hati yang besar adalah mengagungkan syiar Allah. Allah punya syiar, masjid, azan, sholat, berjamaah, hari raya, korban. Itu semua syiar-syiar Allah. Mari kita agungkan. Mari kita besarkan. Ini 10 hari pertama ini syiar Allah. Mari kita agungkan. Mari kita besarkan. Maka kita akan diagungkan, dibesarkan oleh Allah SWT. Kita muliakan, kita akan dimuliakan oleh Allah SWT. Kesempatan, jangan sampai kita sia-siakan saudara. Jangan salah dalam memahami, yaitu apa? Ar-Roja. Ya. Ini kesempatan bagi kita. Salah, banyak yang salah. Sehingga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah diluruskan. Mereka yang berbuat dosa, mengharap rahmat Allah, tidak benar. Ketika dia sadar melakukan dosa, kemudian mengharap rahmat Allah Ta'ala, dan membiarkan dirinya tetap berkubang dalam perbuatan dosa. Meninggalkan perintah, melanggar kelarangan, lalu mengharap rahmat Allah. Sadar dia melakukan itu, tapi salah paham. Ya, diluruskan oleh beliau. Oleh sebab itu, kata beliau pada fasal berikutnya, faslun lawazimur roja, konsekuensi dari roja, yaitu apa? Wa mimma yanbaghi an yu'lama anna man roja syai'an istalzama roja'uhu thalathata umur.
Di antara yang seharusnya diketahui adalah bahwa orang yang mengharapkan sesuatu, dia harus, harapan tersebut harus memenuhi 3 perkara. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu, harus ada 3 perkara. Apa pertama kata beliau? Ahaduha mahabbatu ma yarjuh. Hendaklah dia mencintai apa yang menjadi harapannya. Mencintai apa yang diharapkan. Tentu tidak masuk akal seseorang mengharapkan sesuatu, tapi dia tidak mencintai apa yang diharapkan. Tidak suka apa yang diharapkan. Kita mengharapkan keutamaan di dalam 10 hari ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mari kita cintai. Ya, kita harus cintai ini hari pertama. Sebenarnya sejak tadi malam. Karena apa? Kalau bulan-bulan Qamariyah, ya, tahun Hijriyah, malam atau hari pertama dimulai setelah ba'da al-maghrib, ba'da ghurubus syams. Setelah terbenamnya matahari. Sudah masuk. Berarti kita sudah kehilangan, yaitu semalam. Tinggal hari ini. Untuk hari pertama. Masih ada kesempatan. Di kedua, ketiga. Sadarilah oleh kita sekalian. Bahwa kita berada di bulan-bulan atau di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Hari yang mulia berada di bulan yang mulia. Ya. Bulan yang dimuliakan 4 bulan haram. Dzulqa'dah sudah berlalu, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Masih jauh. 3 bulan ini berturut-turut. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Berhenti. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Terutama sekarang ini. Ini di hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mari sadari bagi Anda yang bersama kita, bersama saya dan saudara, barangkali sedang memperhatikan dan menyimak kajian ini, mari kita bersama-sama perhatikan. Kalau memang kita mengharapkan keutamaan yang ada di bulan ini, cintai apa yang ada di sini. Kita cinta amal soleh, kita cinta untuk berkorban, kita cinta untuk berpuasa, kita cinta untuk bertakbir, kita cinta untuk berbuat baik. Karena al-amal di sini umum, amal apa saja. Atsani, yang kedua kata beliau khaufuhu min fawatihi. Yang kedua, konsekuensi orang yang mengharapkan sesuatu. Yang pertama tadi apa? Mencintai apa yang diharapkan. Yang kedua, takut dan khawatir tertinggal. Takut dan khawatir kehilangan. Orang yang mencintai, ya orang yang mengharapkan sesuatu, takut tertinggal, tidak mendapatkan. Maka berdampak apa? Dia akan bersegera untuk merebut, untuk meraih. Dia akan berjaga-jaga. Jangankan sudah datang, belum datang pun dia akan jemput bola. Dia akan berusaha. Ya, makanya tadi disebutkan bahwa Sa'id bin Jubair di 10 hari pertama ini benar-benar bersungguh-sungguh. Hampir tidak mampu, hatta la yaqdir alaih. Ya. Ini para jemaah. Ats-tsalits, dan yang ketiga kata beliau, ya, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Sa'yuhu, upaya dia, jalannya dia, usahanya dia, fi tahsilihi, untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Bihasabil imkan, dengan memompa dan memeras tenaga semaksimal mungkin. Maka orang yang mengharapkan sesuatu, hendaklah ada 3 unsur yang harus dipenuhi. 1, dia cinta kepada harapan itu. 2, dia khawatir tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Ketiga, dia mengerahkan tenaga semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Orang punya cita-cita, ya. Orang punya cita-cita, anak-anak ingin jadi dokter. Maka apa? Dia cinta dengan alat-alat kedokteran. Ya. Orang ingin jadi dokter, tidak suka alat suntik, ya bagaimana? Orang ingin jadi dokter, ya dia hobi melihat stetoskop, bagaimana?
Maka orang yang cinta, yang mengharapkan sesuatu pasti dia suka dan cinta kepada segala sesuatu yang berhubungan. Bahkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Ya. Yang kedua dia takut untuk tidak mendapatkan, untuk tertinggal. Yang ketiga dia berusaha untuk meraih cita-cita itu. Begitulah, itu masuk akal semua para jemaah. Makanya di sini beliau ingin membongkar ya pemikiran-pemikiran yang tidak masuk akal. Memang ini banyak terjadi pada orang-orang sufiyah, ya, pemikiran-pemikiran seperti itu, filsafat dan lain sebagainya yang mengatakan tidak perlu beramal, ya, atau mungkin berlebihan dalam beramal. Bahkan juga banyak yang juga berbuat dosa. Saya minum keras ini masuk ke mulut, tapi itu ya mengalir ke sungai atau mengalir ke laut. Jangan tiru itu adalah wali, nggak sholat. Jangan tiru dia. Sementara tidak pernah ke masjid dan lain sebagainya. Ya. Wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dzalik fahuwa min babil amani. Maka adapun harapan roja yang tidak diiringi oleh sesuatu tersebut, yaitu mahabbah, cinta kepada yang diinginkan, takut untuk kehilangan, berupaya untuk mendapatkan tidak diiringi itu, maka ini termasuk al-amani, angan-angan, bukan harapan. Beda antara angan-angan dan harapan. Warraja'u syai'un wal amaniyu syai'un akhar. Roja harapan adalah sesuatu, adapun angan-angan sesuatu yang lain. Beda antara keduanya. Fakullu rajin khaifun wassairu ala tariqi idza khafa asra as-sayra makhafatal fawat. Ya. Maka setiap orang yang berharap, orang yang punya roja yang benar, khaifun, dia takut, khawatir. Khawatir apa? Tidak mendapatkan yang diharapkan. Wasairu 'ala tariqi idza khafa, dan dia berupaya melalui jalan-jalan, dia berusaha untuk memenuhi jalan-jalannya. Ketika dia khawatir tidak memenuhi harapan itu, mengharapkan rahmat Allah, jalannya iman, hijrah, jihad. Maka dia beriman dengan benar, hijrah dengan benar, jihad dengan benar. Asra as-sayro, dan dia langkahnya cepat. Ya, mempercepat langkah, makhafatal fawat, karena apa? Khawatir enggak kebagian, khawatir tidak dapat. Harapan untuk dapat bus, dapat kereta. Ya, sementara waktunya mendesak, macet. Pasti dia ambil jalan begini upaya, ya. Wa fi jami' at-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahi al-jannatu. Rawahu al-Bukhari fi Tarikh, Al-Hakim dan yang lainnya. Ya, hadis ini hasan. Yang artinya apa? Barang siapa yang takut, ya, maka dia adlaja, dia berjalan. Dia berjalan, berupaya maksudnya. Wa man adlaja balaghal manzila, barang siapa yang berjalan, maka dia akan sampai ke rumahnya. Ala inna sil'atallah ghaliyah. Ingat, sil'ah, bidha'ah, sil'atallah, itu barang dagangan Allah, itu mahal. Ya, barang dagangan Allah mahal. Ingat, barang dagangan Allah adalah al-jannah. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, innallaha ashtara minal mu'minina, ya, anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bi anna lahumul jannah. Itu dalam surat Al-Baqarah pada ayat surat At-Taubah 111, ya. Ya. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwa Allah Ta'ala membeli orang-orang beriman. Membeli ini barang dagangan, ya. Membeli apa? Jiwa dan harta mereka dengan sorga. Dan barang dagangan Allah sorga, ditukar, dijual.
Ya, innallaha ishtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Jadi kalau orang merasa takut, dia berjalan beramal. Nah, kalau dia berjalan beramal sampai pada tujuan, ya. Ingat barang dagangan Allah itu mahal dan dagangan Allah adalah surga. Silatullah al-jannah. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafadhal masykura. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Allah limpahkan taufik untuk kita bisa memahami dan juga mengamalkan serta menyampaikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai. Ikhwatul Islam, baiklah kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang bertanya. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam, Bapak. Dengan siapa nih, Bapak? Di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan, Pak Ari. Silakan, Pak Mulyono. Begini, Ustaz. Jadi firman Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelilah kurban. Yang dimaksud salat ini apakah salat Idul Adha itu, Ustaz? Iya. Cukup, Bapak. Kemudian hukum yang melihat hewan kurban. Jadi seorang ini kan dia ikut kurban apakah dia diharuskan untuk melihat hewannya yang dikurbankan itu, Ustaz? Apa hukumnya itu, Ustaz? Iya. Baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Adapun yang terkait dengan ayat fasholli lirabbika wanhar, ya. Fasholli lirabbika wanhar, maka adalah salat dan berkorbanlah. Para ulama menjelaskan, ya, di antara ulama menjelaskan begini, ya. Di sini fasholli lirabbika, hendaklah salat karena Tuhanmu, karena Rabbmu. Wanhar lirabbika, dan juga berkorbanlah karena Allah. Jadi diperintah salat dan berkorban dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Salat apa di sini? Ya, di sini salat apa saja. Karena ketika ada fi'il, al-fi'lu al-mujarrad, ya, yufidul itlaq, ya, memberikan kemutlakan. Di salat apa saja harus karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati. Ya, katakanlah saya juga salatku. Salat apa di sini? Salat apa saja. Salat nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini. Kemudian terkait dengan masalah melihat, ya, maka di sini memang korban itu kalau mampu untuk sembelih sendiri itu lebih utama. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah, ya, karena Nabi mensembelih sendiri, ya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabsyain aqranain amlahain, ya, sembelih dengan tangannya. Ya. Kalau memang tidak mampu boleh mewakilkan, seperti Nabi mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib ketika menyembelih korban, ya. Demikian, ya. Adapun, ya, bisa melihat atau tidak bisa melihat, ya namanya kalau sembelih sendiri ya tentu saja dia akan melihat, ya. Kalau memang tidak mampu boleh diwakilkan, ya. Artinya kalau memang tidak bisa ya nggak ada masalah, ya. Bukan suatu keharusan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Allahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang mendengarkan di kesempatan kali ini. Selanjutnya masih untuk Anda yang bertanya langsung, silahkan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini? Di mana? Dari Pak Ahmad di Jember, Pak. Silakan Pak Ahmad pertanyaannya. Iya, saya ini ada petunjuk dari guru tentang masalah nyembelih korban. Ya. Katanya Pak guru saya itu gini, sebelum menyembelih korban kita dianjurkan untuk bertakbir seperti takbirnya hari raya. Nah ini apakah ada anjurannya dari Rasulullah, Ustaz? Iya, Pak. Terus bagaimana cara yang betul dalam menyembelih korban itu, Ustaz? Soalnya saya insya Allah menyembelih korban Baik. tahun ini. Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya. Oh iya, iya. Ya. Terima kasih. Iya. Silakan Ustadz. Ya, adapun menyembelih korban ya sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, pertama kita menyembelih korban dengan baca bismillah ya, bismillahi Allahu akbar ya. Nabi ketika menyembelih korban, beliau memang kuat ya, sembelih domba atau kambing dengan sendiri ya. Kemudian beliau letakkan kaki beliau di atas pipi dari hewan korban tersebut. Ya, dihadapkan ke kiblat dengan membaca bismillah Allahu akbar. Taqabbal hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Terimalah ini dari Muhammad, dari warga Muhammad dan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bismillah Allahu akbar ya. Dengan baca bismillah, niat karena Allah dalam hatinya, fasolli li rabbika wanhar, salatlah dan berkorbanlah karena Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua membaca bismillah Allahu akbar. Kemudian yang ketiga, ya, pisau harus tajam, ya. Fal yurih dabihatahu. Hendaklah biar bisa istirahat, biar tenang hewan yang disembelih, menghadap ke kiblat, ya. Kemudian urat leher yang terpotong harus 3, ya, tengah, 2 bagian samping kiri, samping kanan, yaitu. Baru itu disebut dengan, yaitu apa? Persembelihan yang syar'i, ya. Penyembelihan yang syar'i. Jadi saya ulang, niat karena Allah Ta'ala, kemudian baca bismillah Allahu akbar, ya. Kemudian kalau bisa dihadapkan ke kiblat. Yang ketiga, urat leher 3. Sebagaimana ulama menjelaskan, di antara Syekh Muhammad bin Sulaiman, bagian tengah, ya bagian 2 samping kiri, samping kanan itu uratnya harus terputus. Demikian. Ya. Dan jangan menyiksa, ditajamkan itu pisaunya. Ditajamkan pisaunya. Adapun yang Bapak sebut tadi, saya kurang jelas, minta maaf ya. Namun sepertinya, ya karena kurang jelas, saya tidak bisa menjelaskan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini? Di mana? Saya dari Papua, Pak, dari Pak Ilham. Silakan Pak Ilham, pertanyaannya langsung saja. Iya, alhamdulillah Ustaz, kajian pagi ini sangat bermanfaat untuk kami. Gini Ustaz, ini ada teman-teman dan minta tolong tanya hukum berkorban bagi atau hukum berkorban hadiah atau diperuntukkan bagi orang tua atau saudara-saudara kita yang telah meninggal, gitu Ustaz. Itu hukumnya seperti apa? Terus mungkin ada penjelasan yang lebih memantapkan untuk teman-teman ini yang sedang berkorban untuk keluarga atau saudara atau orang tua yang sudah meninggal. Iya. Demikian Ustaz, terima kasih banyak. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik barakallah. Silakan Ustaz. Iya. Para ulama menjelaskan ya bahwa kita berkorban ya untuk orang tua yang sudah meninggal disyariatkan ya berdasarkan hadis ketika Nabi menyembelih, beliau mengucapkan ya taqabbal min Muhammad ya wa ali Muhammad wa ummati Muhammad ya.
Jadi beliau ketika berkorban mengucapkan, ya Allah terimalah ini, ya, dari Muhammad, dari ya apa namanya, dari Muhammad, ya, dari keluarganya Muhammad dan dari umatnya Nabi Muhammad. Allahumma taqabbal min Muhammad, ya, wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ini hadisnya hadis Aisyah, ya, ulama Muslim. Ya. Jadi berbunyi anna Rasulullah SAW amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawat wa yabruku fi sawat wa yaduru fi sawat fa utiya bihi liyudhiya bihi faqala laha ya Aisyah halumni al-mudya thumma qala ishhadiha bihajar fafa'alat thumma akhadhaha wa akhadha al-kabsha fa'ajja'ahu thumma dabahu thumma qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhaha bihi rawahu Muslim. Ya. Bahwa Rasulullah SAW menyuruh untuk mengambil domba kibash, ya, akron yata'u fi sawat, yang kalau dia duduk, ya, tempat duduknya itu warna hitam, kalau dia yebruk, ya, ketika ini dengan tangannya, kaki-kakinya hitam, ya, jadi ada hitam di perutnya, warna hitam di kaki-kakinya, ya, warna hitam di antara matanya, ya. Lalu dia mengatakan pada Aisyah, bawa ke sini. Nah, kemudian mementajamkan alat sembelihannya, ya, yaitu mementajamkan pisau, ya, di atas batu, kemudian diambil, ya, lalu dibaringkan, lalu beliau sembelih dengan mengucapkan Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan umat Nabi Muhammad ada sudah meninggal di saat beliau seperti itu. Ini menunjukkan bahwa juga boleh, ya, boleh untuk, apalagi kalau sedekah untuk orang tua, ya, untuk orang tua, ya, hadisnya jelas, tasaddaq anhu, ya, ketika ada orang datang kepada Nabi, dalam riwayat ada seorang wanita, yang lain ada laki-laki, bolehkah saya bersedekah untuk orang tua saya? Silakan, ya, atas nama orang tuanya, ya, demikian. Allahu a'lam bissawab, ya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat Bapak Adi dari Lombok Timur. Ustadz mau bertanya, apa yang dimaksud dengan hari tasyrik? Dan apakah disunahkan kita berpuasa? Dan apakah ada keutamaan khusus di dalamnya? Silahkan Ustadz. Adapun ayyamut tasyrik, ya, adalah hari ke-11, ya, 12 dan 13. Itu hari tasyrik, ya. Di sini, di hari tasyrik ini tidak boleh kita puasa, ya, karena dalam hadis Abi Hurairah Nabi bersabda ayyamut tasyrik min wa dzikrin, ya, rawahu Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hari tasyrik adalah hari makan, hari berzikir. Zikir tetap takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Ya, termasuk hari ini dari hari ini kita berzikir pada Allah Taala, bersedekah, beramal soleh, macam-macam, silakan kita mulai, ya. Jadi kalau di akhir tasyrik tidak boleh berpuasa, haram hukumnya berpuasa, karena itu adalah semuanya hari makan dan minum, ya, makan dan minum. Demikian. Dan dalam hadis yang lain dikatakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum, ya. Berikutnya Ustadz kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor, pertanyaan dari seorang Bapak di Bogor. Barakallahu fikum Ustadz, ingin bertanya, bolehkah mengambil bagian paha kanan atau kiri jika menitipkan kurban kita di masjid atau sebuah instansi untuk kita simpan sebagian atau kita bagikan kepada kerabat atau tetangga dekat? Silakan Ustadz. Ingat, ya, sebagian orang, ya, mengatakan
bahwa berkorban itu tidak boleh dimakan. Ya, justru berkorban itu sebagian ulama mengatakan wajib makan sebagian hewan korban. Ya, kepada yang bertanya, buka surat Al-Hajj ayat 28. Ya, bahwa Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Ya. Apa kata Allah? Hendaklah mereka menyaksikan. Nah, di sini hendaklah mereka menyaksikan apa yang bermanfaat bagi mereka, yaitu hewan-hewan korban. Memang di sini dalil untuk menyaksikan ya. Tapi kalau tidak ada masalah, bukan suatu kewajiban. Dan hendaklah menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah diketahui, ya, atas apa yang telah Allah rizki kepada mereka dari bahimatul an'am, dari hewan-hewan ternak. Fakulu minha, makanlah dari hewan korban itu, ya, dan berikan kepada orang miskin, fakir miskin. Dari ayat ini, ya, ulama diantara Syekh Utsaimin, beliau mengatakan sebagian ulama mewajibkan karena perintah di sini, fakulu minha. Dan Rasulullah SAW ketika beliau berkorban 100 onta, beliau ambil satu kerat dari setiap ekor onta itu. Dia ambil satu kerat, dijadikan satu, dimasukkan ke bejana, ya, dikasih kuah, air, ya, kasih bumbu tentunya, kemudian beliau minum kuahnya untuk mengamalkan ayat tersebut, ya. Jadi boleh mengambil boleh mengambil, ya, sepertiga bagian dari hewan korban tersebut, ya, karena ketika sahabat mereka mau menyimpan, ya, hewan korban, ya, maka Nabi mengatakan dulu dilarang karena banyak fakir miskin yang mau mengambil untuk hewan korban, tapi setelah itu tidak boleh, ya, untuk disimpan, ya. Sepertiga diambil sendiri, sepertiga diberikan fakir miskin, sepertiga boleh, ya, dihadiahkan kepada siapa yang kita mau. Jadi dibagi 3 tadi, ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Ummu Raka di Depok yang bertanya. Pertanyaannya, Ustadz, apakah satu keluarga boleh kurban lebih dari 2 kambing? Misalnya atas nama istri 1, atas nama suami 1. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Silakan. Bagaimana berkorban, ya, atas nama suami? Kita berkorban untuk satu keluarga, nggak ada masalah, boleh, ya, boleh. Satu berkorban untuk semua keluarga. Seperti Nabi Muhammad, Allahumma taqabbal, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya, wa min ali Muhammad, wa ali Muhammad, wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad dan juga umatnya Nabi Muhammad. Ya, itu boleh. Kemudian saya sampaikan satu hadis, ya, yang terkait dengan tadi pembagian korban, ya, bahwa boleh kita mengambil, ya, bagian korban, ya. Kalau kemudian sebagiannya disedekahkan, ya, disedekahkan. Ya, diantaranya hadis Nabi SAW bahwa, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sahabat berkorban, beliau mengatakan, iddakhiru salasan thumma tasaddaqu bima baqiya. Falamma kana ba'da dzalika qalu ya Rasulullah, ya innan nasa yattakhiduna al-asqiya min duhayahum wa yajmuluna minha al-wadaq. Faqala Rasulullah sallam, wa ma dzaka qalu nahaita an tuqala luhumud duhaya ba'da thalath. Faqala inna ma naitukum min ajli daffah allati daffat, ya. Jadi beliau mengatakan simpan sampai 3 hari, kemudian sedekahkan. Nah, dulu itu begitu, 3 hari tidak boleh lebih, sedekahkan. Nah, simpan itu berarti untuk sendiri.
sedekahkan. Sepertiga boleh dihadiahkan untuk orang kaya, boleh. Ya, namun setelah itu para sahabat mereka ketika menyimpan, ya, kemudian para sahabat merasa berat, kemudian Nabi menyampaikan bahwa itu dulu karena banyak orang yang perlu, sehingga jangan sampai 3 hari di rumah, keluarkan semuanya. Tapi sekarang silakan, tidak ada masalah. Artinya boleh saja. Ini menunjukkan juga untuk sendiri, boleh dimakan, boleh milih mana yang dimakan. Bagi 3, sepertiga untuk sendiri, sepertiga fakir miskin, sepertiga untuk hadiah. Ya. Nah, adapun mau dimakan sepertiga ya boleh, mau makan sedikit saja boleh, yang penting makan. Ya, misalkan dia tidak bisa makan karena ada halangan, ada pantangan, penyakit, ya nggak ada masalah di sini. La darar wa la dirar. Tapi kalau bisa sekiranya tidak sampai membuat penyakitnya, misalkan satu tusuk sate diambil 1 biji, 1 kerat sate itu atau separuhnya, yang penting dimakan. Insya Allah tidak akan memudaratkan. Demikian. Dan kemudian sembilan korban diniatkan untuk masing-masing keluarga, tidak ada masalah. Bahkan untuk 1 keluarga, ya boleh. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan dan waktu yang telah diluangkan untuk memberikan pelajaran kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Nampaknya waktu juga yang memisahkan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadal ya Ustadz. Baiklah, sebagai penutup kepada semua yang menyaksikan acara ini, mari kita mohon kepada Allah kekuatan, mohon pertolongan agar bisa memanfaatkan hari-hari yang dimuliakan Allah. Kita muliakan apa yang Allah muliakan, kita agungkan apa yang Allah agungkan, yakin Allah akan memuliakan dan mengagungkan kita. Mudah-mudahan kita masuk kepada orang-orang yang dapat taufik pertolongan Allah semua kaum muslimin. Demikian, wa jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwah yang ada di studio Roja dan juga yang ada di sini, ya, di studio mini sini. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan pertolongannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.